Itu pemirsa, puluhan calon legislatif terpilih dari PDI Perjuangan Kabupaten Badung mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung dan kehadiran kader Benteng Moncong Putih yang dipimpin Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Inyoman Satria didampingi Lia Ison Officer LO DPC PDI Perjuangan Made Pondawirawan bertujuan menyerahkan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LPPDK sebagai salah satu syarat yang ditetapkan KPU bagi peserta pemilu. Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Inyoman Satria didampingi Liaison Officer LO DPC PDI Perjuangan Made Pondawirawan dan beberapa caleg terpilih menyampaikan terima kasih khususnya kepada jajaran KPU Badung yang telah memberikan ruang kepada PDI Perjuangan untuk berkonsultasi dalam upaya penyusunan laporan penerima pengeluaran dana kampanye LPPDK sesuai undang-undang. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung telah menyerahkan LPPDK ke KPU Badung secara lengkap dan utuh sesuai hasil konsultasi dengan KPU Badung. PDI Perjuangan Kabupaten Badung telah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara lengkap utuh. Itu sudah berdasarkan hasil konsultasi kami berkali-kali ke KPU Badung. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk seterusnya, kami mohon petunjuk secara teknis lagi, syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan oleh para calon anggota DPRD Badung dari PDI Perjuangan nantinya. Apa saja, selain dari LPPDK ini, mungkin ada LHKPN yang perlu kami lengkapi. Tentu kami mohon petunjuk bimbingan dari KPU Kabupaten Badung untuk seterusnya. Inyoman Satria, caleg Dapil Mengui yang sukses meraup suara tak kurang dari 21.000 lebih pada pemilu 17 April 2019 lalu, menegaskan LPPDK yang merupakan kewajiban telah disiapkan sejak tahun 2018. Ini sekaligus merupakan wujud PDI Perjuangan Badung sebagai parpol yang siap untuk tertib administrasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan pengalaman panjang berkompetisi dalam demokrasi secara sehat. Inyoman Satria yang juga anggota DPRD Badung ini memaparkan, sampai saat ini berdasarkan pleno PPK di masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung, PDI Perjuangan telah mendapatkan 28 kursi dari 40 kursi di DPRD Badung. Kami sudah mendapatkan 28 kursi dari 40 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Badung. Ada peningkatan dari periode sebelumnya sampai saat sekarang. Periode sebelumnya kami mendapatkan 16 kursi. Periode sekarang kami mendapatkan 28 kursi. Itu artinya kami sudah meningkatkan kursi kami dari 16 ke 28 menjadi 12 kursi peningkatannya. Cukup signifikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas seluruh Kabupaten Badung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga saja para caleg kami yang akan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Negeri nantinya pada bulan Agustus, awal Agustus, bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya tanpa tercela. Ketua KPU Badung Iwayan Semara Cipta memberi apresiasi tinggi dalam menanggapi penyerahan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LPPDK. DPC PDI Perjuangan Badung merupakan parpol yang pertama menyerahkan LPPDK. LPPDK merupakan rangkuman keseluruhan dari kegiatan parpol saat kampanye, baik yang dilakukan para calon maupun parpol dalam bingkai peserta pemilu adalah parpol. Parpol melakukan perekapan dan penggabungan perekapan dana kampanye masing-masing calon. Penyerahan LPPDK merupakan hal yang sangat penting setiap parpol yang calegnya dinyatakan lolos dan ditetapkan KPU wajib menyerahkan laporan ini. Jika tidak dipenuhi, sanksinya berat, yakni caleg tersebut terancam namanya tidak akan direkomendasikan saat pelantikan. Karena ini penting bahwa setiap partai politik yang caleg-calegnya dinyatakan nanti lolos, kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Badung, khususnya di tingkat DPRD Kabupaten Badung, itu wajib menyerahkan laporan ini. Bila tidak, maka namanya tidak direkomendasi untuk dilakukan pada saat pelantikan. Itu memang sanksi yang sangat berat sebenarnya. Batas waktu penyerahan LPPDK dijadwalkan hingga 1 Mei 2018 pukul 18 WITA. Partai yang tidak menyetorkan berkas tersebut akan dikenakan sanksi, yakni caleg terpilih dalam partai tersebut tidak direkomendasikan untuk dilantik menjadi anggota DPRD. Sufiatna, Bali TV.